Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips dan saran ketika lagi floating trading menggunakan robot RealQ. Seperti ada teman-teman lihat di sini saya lagi floating besar dan ada sebagian juga teman-teman yang meng-cut loss. Kira-kira apa yang harus dilakukan terutama bagi Anda yang baru mulai di dunia kripto? Mungkin hal ini akan membuat Anda kaget dengan floatingnya kripto. Jadi simak aja video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman dan hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika market lagi floating alias lagi mengalami penurunan. Namun sebelumnya saya ingatkan buat yang mau daftar dan ingin dapat $20 gratis, silakan daftar lewat link deskripsi. Dengan syarat Anda harus aktifasi robot dan konfirmasi ke nomor WA. Setelah Anda aktifasi maksimal 3 hari. Jika tidak, maka gugur. Oke teman-teman, langsung ya. Nanti buat yang daftar juga bisa dapat gabung di grup dan juga bisa bertanya-tanya, dapat bimbingan, tinggal tanya aja. Nah, di sini kita lihat hasilnya dulu ya teman-teman. Hari ini meskipun pasar lagi floating, alhamdulillah kemarin masih profit 16 atau 230 dan hari ini masih cukup kecil sih, yaitu masih di $1 14.000 dan ini sudah jauh lebih dari cukup untuk biaya sewanya, karena sewanya itu $120 untuk 1 tahun, berarti per bulannya hanya $10 atau per harinya cuman 4.800-an alias ya sekitar 5.000 lah. Oke teman-teman, di sini saya lagi floating banyak ya teman-teman, bisa dilihat di sini di koin SHIB atau Shiba Inu. Bisa teman-teman lihat floatingnya 27,2 atau 0,30%. Ini terus naik hari ini. Atau loss profitnya, bukan loss ini ya, tapi floating loss. Jadi ini belum benar-benar loss, belum benar rugi. Karena ini hanya sekedar nilainya saja yang turun. Selama kita tidak sell manual, tidak cut loss, maka kita itu tidak benar-benar rugi. Kita tinggal hanya menunggu kejemput, menunggu kembali ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat dulu yang SHIB. Nah ini ya, ini sempat sell sih kemarin satu kali jam 17 tanggal 4 sebanyak 10 USDT dengan keuntungan 0,1. Kemudian buy kembali di jam 17.32. Oke, itu ya untuk Shiba memang lagi koreksi teman-teman. Jadi ibaratnya sekarang ini lagi diskon, maka yang harus kalian lakukan adalah bersabar dan menunggu pasar atau harga kembali ke atas. Dan itu terjadi ya, sudah saya bahas juga kemarin di koin Sushi yang saya tidak sabar di cut loss, ternyata setelah beberapa jam kemudian naik. Rugi sudah. Meskipun itu secara total tidak rugi, namun untuk trading di hari itu memang cut loss itu ya rugi. Namun masih kita harus melihat total saldo yang ada di Binance itu masih di atas modal atau tidak, seperti itu yang saya jelaskan kemarin. Nah ini kita tadi lihat ya, yang baru close itu adalah koin AVAX. Kita lihat koin AVAX. Jadi tadi baru dia jual teman-teman dengan keuntungan $1 ya atau 0,9. Nah, di sini saya kemarin itu beli buka pertama, ini sempat sell manual, ini tanggal 26 ya bulan 10. Dulu kemarin lama sudah itu tanggal 26. Dan kemarin tanggal 4 jam 14.35 itu saya beli. Kemudian tanggal jam 14.45 beli lagi secara sistem. 14.47 beli lagi. 14.57 dia beli lagi. Layar yang berapa ini? Dan akhirnya setelah itu saya stop karena dananya sudah habis.
stop untuk margin call-nya, dan saya biarkan hingga tadi pagi jam 6.45 itu harga naik, di 79.03 dia close dengan settingan bisa dilihat di sini ya teman-teman, 1,3 untuk wall position take profit rasionya dengan 7 kedalaman seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, dengan modal $20 first buy in amount-nya. Dan di sini teman-teman ada yang tidak sabar, ternyata dia cut loss ya di beberapa ya, kayak ini ya, di koin INC dia cut loss minus $8, sayang sekali. Ini di Doge dia cut loss 3,9, dan kayaknya dia ada juga di AVAX. Nah ini AVAX, andai dia bersabar kan pasti dia untung. Karena tidak bersabar, akhirnya dia meng-cut loss 4,6. Karena dia bersabar sampai pagi ini, dia pasti udah terjual dan untung. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jadi sarannya ya kita harus nunggu, tidak ada lagi kecuali menunggu atau suntikan modal, nyuntik modal gitu. Namun ya itu yang modal kita terbatas kan. Jadi tidak bisa terus-terus nambah-nambah gitu ya. Jalan yang terakhir kita harus menunggu, dan koreksi semacam ini biasa teman-teman. Bahkan sempat kemarin tuh saya sampai 40 koreksinya, namun dengan modal kecil di awal-awal ini ya. Ada yang sampai 40 koreksinya kedalaman, namun cuma $10 karena memang pas awal-awal dulu saya masang di semua koin. Semua koin saya pasang 10, akhirnya banyak yang floating. Namun secara total keseluruhan itu belum merugi, masih untung di Binance. Intinya menggunakan Royal Q ini untung asalkan kita tidak cut loss, bersabar menunggu. Makanya kita harus memperkuat mental kita juga ketika menghadapi floating seperti ini. Harus kuatkan untuk tidak menjual kalau masih rugi. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat aja lah ini Shiba, kira-kira dia butuh berapa hari untuk kembali ke atas. Dia floatingnya sangat besar sekarang ya. Sebenarnya ini sih diskon ya buat teman-teman yang mau invest di Shiba, ini lagi diskon-diskonnya. Ini kemarin sempat ini ya jual beli banyak. Artinya apa? Jadi kemarin sempat untung karena memang saya setting di sini sampai kedalamannya itu jauh ya teman-teman. Kedalamannya sampai 25. Itu ya, margin call-nya sampai 25. Kemudian dengan settingan yang cukup padat 0,1. Settingan ini bisa dirubah kapan saja. Kayak sekarang kan. Jadi bisa kita rubah. Seperti itu ya teman. Misalkan nih saya mau nambah 5 layer lagi, saya ubah 30. Kemudian kita margin call configuration-nya ini akan mengikuti harga terakhir. Ya ini yang 26. Jadi tetap semuanya 3% ke bawah. Kita ganti aja di sini 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Berarti dia akan memakan kurang lebih 50 ya, 50 USDT karena setiap pembeliannya ini kurang lebih 10 minimal. Atau kita tingkatkan dari 3 jadi 4, kemudian jadi 5 biar lebih tahan, jadi 6, jadi 7, sampai di 30 itu 8. Kemudian kita confirm, save, dan kita nyalakan kembali margin call di sini. Itu kalau kalian ada suntikan dana, ada masih dana tersisa. Kalau mau masih serok ke bawah ya seperti itu. Nanti juga jualnya, nah ini sudah otomatis beli teman-teman. Nanti kita bisa keuntungannya itu dari harga yang terakhir. Jadi jualnya itu satu-satu. Kita lihat di sini
take profit trigger price-nya itu ada di 4917. Ketika angka di sini sudah nyentuh di 4917, maka dia akan menjual, siap-siap untuk menjual. Seperti itu teman. Kalau dia masih turun, nanti dia kalau turun di harga 4656, maka dia akan beli lagi. Seperti itu ya. Mungkin itu aja sih tips-tips yang harus kita lakukan saat floating. Jadi yang pertama, kuatkan mental, sabar menunggu harga kembali naik. Yang ketiga, kalau ada dana bisa menyuntikkan dana. Kalau nggak ada ya udah kita nunggu aja, santai aja. Yang namanya orang trading itu ibarat orang jualan, ada kalanya untung, ada kalanya masih belum untung. Jadi kalau di kripto ini tidak ada kata rugi selama Anda tidak cut loss. Tinggal menunggu waktu saja, meskipun ya itu bisa lama, bisa tidak. Oke, sekian, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and tell us I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.